Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iza Melisa. Saya dari 11 akuntansi ingin menceritakan sedikit tentang sejarah awal mula menuju proklamasi kemerdekaan. Pada tanggal 10 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Raja Manuddin diterbangkan ke Dalat untuk bertemu dengan Marsikal Terauchi. Nah, mereka itu diberitahu bahwa pasukan Jepang berada di ambang kekalahan dan ingin memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Marsikal Terauchi mengumumkan kepada Soekarno, Hatta, dan Rajiman bahwa pemerintah Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dan proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan dengan segera. 2 hari setelah pertemuan di Dalat, saat Soekarno, Hatta, dan Rajiman kembali ke tanah air, Sultan Syahrir mendesak Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Namun, Soekarno belum yakin bahwa Jepang benar-benar menyerah, dan proklamasi kemerdekaan pada saat itu dapat menyebabkan konflik yang sangat besar. Nah, pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu, namun masih memegang kekuasaan di Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus 1945, peristiwa Rengas Dengklok terjadi. Para pemuda pejuang termasuk Sairul Saleh, Wikana, Soekarni, dan lainnya membawa Insinyur Soekarno, Fatmawati, dan Guntur ke Rengas Dengklok. Tujuannya yaitu agar Soekarno dan Hatta tidak dipengaruhi oleh Jepang. Nah, setelah peristiwa di Rengas Dengklok, Insinyur Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Mereka bertemu dengan Mayor Jenderal Asugini Shimura, Kepala Departemen Urusan Umum Pemerintahan Militer Jepang. Nishimura mengemukakan bahwa Jepang harus menjaga status quo dan tidak dapat memberi izin untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia seperti yang dijanjikan oleh Marsikal Terauchi. Soekarno dan Hatta menyesali keputusan tersebut dan menuju rumah Laksamana Maeda untuk melakukan rapat guna teks proklamasi. Penyusunan teks proklamasi dilakukan oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, dan disaksikan oleh Soekardi, Sudiro, dan Sayuti Melik. Teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno dan diketik oleh Sayuti Melik menggunakan mesin tik milik Mayor Dr. Hermanto Kusumo Broto. Pada tanggal 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, acara proklamasi dimulai pukul 10 pagi. Soekarno membacakan teks proklamasi dan pidato singkatnya. Kemudian bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati dan dikibarkan oleh seorang prajurit peta bernama Latif Hendradiningrat yang dibantu oleh Suparjo dan seorang pemudi yang membawa nampan berisi bendera merah putih. Setelah bendera berkibar, lagu Indonesia Raya dinyanyikan. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengadakan rapat dan mengesahkan Undang-Undang Dasar sebagai Dasar Negara Republik Indonesia yang kemudian dikenal sebagai UUD 45. Dengan demikian, terbentuklah Pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia yang terbentuk NKRI. Setelah usulan dari Muhammad Hatta dan persetujuan dari PPKI, Soekarno dan Hatta terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang pertama. Dengan demikian, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi tonggak bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan merupakan momen penting yang harus dihargai dan diingat oleh setiap generasi Indonesia sebagai simbol perjuangan dan semangat kebangsaan. Sekian saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.